Shalom Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya? Sehat? Bahagia? Pasti dong, dan harus dong. Dan pasti jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kehidupan kami yang terus Engkau naungi dengan kasih-Mu. Biarlah kasih-Mu Tuhan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu. Biarlah sabda-Mu tetap menjadi penguat di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Mazmur 133. Mazmur 133 ayat yang pertama hingga ketiga. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah pembaca firman Tuhan pada hari ini. Berbagai kita tidak hanya membaca, mereka menerapkan serta merefleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca bacaan kita pada hari ini, mungkin Bapak Ibu semua yang melihat ini atau mendengar renungan pada hari ini teringat sebuah lagu. Kira-kira apa? Ada yang bisa menebak? Ya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama, seperti minyak di kepala Harun, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu sendiri yang melanjutkannya di rumah, karena kalau saya nyanyi sampai habis ini nanti kasihan mikrofonnya nanti rusak. Ya, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini ialah sebuah pernyataan iman mengenai kasih persaudaraan umat Tuhan. Bila kasih itu ada, maka berkat Tuhan pun akan terus melimpah, akan terus tercurah di dalam kehidupan kita. Dan di sini Mazmur 133 juga melukiskan keindahan kasih kepada sesama saudara, bahwa kasih Allah yang sudah dialaminya menjadi kekuatan bagi setiap komunitas Kristen yang terus memegang erat Tuhan, yang untuk saling mengasihi dan dikasihi. Mereka pun akan senantiasa belajar mengasihi sesama yang belum menjadi sesama dengan kita, dan pastinya dengan kerukunan, dengan kasih akan, kalau kita terapkan terus-menerus, akan menjadi baik ketika tanpa pandang pilih satu dengan yang lain. Dan di dalam bacaan kita juga hendak melukiskan bagaimana sebuah komunitas persaudaraan kasih tersebut sangatlah menyenangkan Allah, sehingga Dia mencurahkan berkatnya yang begitu melimpah kepada kita sekalian, seperti minyak urapan yang melimpah dan turun di atas diri Harun. Demikian berkat yang melimpah itu akan dialami setiap anak-anak Tuhan, seperti iman yang karena pengurapan atasnya dapat melayani Tuhan di rumahnya dan dimanapun kita berada. Berkat Tuhan ini pastinya akan dialami dan dinikmati setiap umatnya yang betul-betul memegang erat kasih Tuhan yang terwujud dalam tindakan untuk saling mengasihi dan saling memberkati. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sedangkan embun yang turun dari Hermon sampai ke Sion menggambarkan sebuah keajaiban berkat Tuhan yang mengikat kedua bukit itu terpisah jauh secara geografis. Maka kelimpahan berkat ini secara ajaib akan menyeberang dari komunitas Tuhan yang satu kepada yang lain tanpa memandang pilih, tanpa harus sama atau berbeda. Namanya mewujudkan kasih untuk siapapun dan dimanapun kita berada. Dan bila kita adalah salah satu komunitas persaudaraan karena kasih, pastilah kasih Allah akan terus mengalir dan terus akan
kita nikmati hingga detik ini, asalkan kita tetap mau berbagi kasih kepada sesama tanpa pandang pilih. Dan biarlah kita tetap menjadi saudara seiman yang tetap rukun antara satu dengan yang lain. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang begitu indah. Biarlah firman ini Tuhan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kasih-Mu begitu melimpah atas kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, kami dapat menjadi pelaku-pelaku penebar kasih, sehingga kasih terus akan tercurahkan kepada siapapun. Dan Tuhan, pada hari ini kami juga berdoa untuk orang-orang terkasih kami yang sedang sakit. Biarlah mukjizat-Mu nyata bagi mereka, dan mereka dapat dipulihkan sehingga mukjizat-Mu betul-betul mereka rasakan. Dan Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk orang terkasih kami yang sedang berjuang dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan membantu setiap proses kehidupannya, baik itu dalam usaha, pekerjaan, dan apapun yang diupayakan Tuhan, sehingga mereka tetap semangat di dalam mengarungi setiap proses kehidupan ini. Inilah doa permohonan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Sampai berjumpa lagi dengan harian berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.